kami bisa berkumpul di rumah-Mu pada saat ini Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan hanyalah oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Inilah kami semua telah hadir di tempat ini. Kami memohon, layakkan kami ya Bapa untuk menghadap hadirat-Mu pada hari ini. Ampuni kami Bapa atas kekurangan, kelemahan kami yang kami lakukan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami semua. Engkau telah memberkati kami Tuhan, hingga kami bisa hadir pada hari ini oleh karena kasih dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini ampuni kami Bapa, agar segala kesilapan, kekurangan, kelemahan kami yang telah kami lakukan dalam seminggu ini, baik yang disengaja yang maupun yang tidak disengaja Tuhan, ampuni kami, agar pada hari ini Tuhan kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kami semua telah berada di tempat ini. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan Dia Bapa. Baik kami yang sudah berada di ruangan ini maupun yang masih di luar Tuhan, bahkan yang masih berada di perjalanan, kami percaya Engkau memberkati mereka Tuhan. Lebih-lebih cuaca yang saat ini juga cuaca hujan, di perjalanan mereka mengalami hambatan, kami percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Terima kasih Bapa. Untuk itu ya Tuhan, biarlah hari ini kami semua membawa berbagai pergumulan, dan untuk itu kami rindu akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu kami bisa memiliki, dan kami bisa menyingkapi dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah kami semua. Kami berdoa, kuatkan kami ya Bapa. Terlebih semua pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau utus pada hari ini. Biarlah lewat kasih dan kuasa-Mu Tuhan, mujizat dari Allah Bapa, Engkau menyertai dan Engkau kuduskan. Biarlah segala kegiatan yang dilakukan pada hari ini Tuhan, tanpa kami sebut satu persatu, kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Bapa. Begitu juga pada pagi hari ini, kami berdoa buat gembala kami yang pada hari ini juga Tuhan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang disampaikan pada hari ini menjadi lebih dasar lagi, menjadi lebih berguna untuk kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terlebih tempat ini Tuhan, Engkau naungin kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah segala hal-hal yang mengganggu kami percaya dan kami bersatu hati agar dapat dipatahkan di dalam nama Yesus. Hanyalah kuasa Tuhan yang berkuasa di tempat ini, sehingga kemuliaan nama Tuhan selalu hadir pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita katakan amin. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, masih kuat Bapak Ibu untuk berdiri. Haleluya. Masih ada yang duduk di belakang saudara. Dengan segala hormat, saya minta kembali kita semuanya yang masih duduk, mari kita bangkit berdiri semua. Masih ada sukacita yang siap bersorak bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang mulia kepada Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan kepada Tuhan. Bapak Ibu, dipasangkan kita bersorak bagi Tuhan. Mari kita bebaskan sukacita kita. Kita katakan bahwa kita lebih dari pemenang. Kita katakan kepada dunia ini, karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan yang luar biasa. Lebih dari pemenang, dengan segala
nama Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dari kita Bapak Ibu, supaya tetap ada semangat. Amin. Haleluya. Mengapa? Karena kita lebih dari pemenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kami buka ruang kesaksian. Kalau ada jemaat yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, mari kita saksikan di hadapan Tuhan. Mari kita angkat puji kita. Oh Tuhan, pakarlah hidup. Yes, selagi amin, aku masih kuat. Yes Tuhan benar. Bila saatnya nanti sudah berdaya, kesempatan Bapak Ibu ada begini, kita masih katakan selagi oh Tuhan, pakarlah hidup. Katakan selagi aku masih kuat Tuhan, selagi Yesus aku masih kuat. Katakan bila saatnya nanti, bila saatnya buka berdaya hidup, buka berdaya hidup ini sudah jadi biarlah pujian ini menjadi kesaksian kita kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, tiba saatnya kita mendengarkan persembahan pujian yang pertama dari kaum Bapa. Kepada Bapa kami persilakan. Haleluya. Tanpa diiringi dengan pujian. Taliku sesamati, alu zaman
Sekali lagi berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bawa dalam doa ke kaum Bapak supaya semakin hari semakin lama mereka semakin maju untuk memuji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita dengarkan pujian dari kaum ibu. Ada tali kusuma TPI Kinata.
pujian yang terakhir, yaitu solo Vina Gusti yang dibawakan oleh adik kita Srini. Kepada saudari boleh persilakan. Solo, vokal solo, Fujis. Kasih setiamu
Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan kita lewat pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Yes. Maupun di dalam rumah tangga kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu,
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, karena di dalam firman Tuhan ada jawaban dan ada kepastian. Oleh sebab itu, mari kita katakan kepada Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini juga. Yes. Kusiapkan hatiku untuk dengar firman saat ini. Ku sujud menyembahmu Tuhan, ku sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadirat saat ini, saat ini. Katakan, curahkan urapanmu Tuhan, curahkan urapan bagi jemaatmu, bagi jemaat saat ini Tuhan, saat ini. Katakan, kusiapkan hatimu Tuhan. Yesus, haleluya. Katakan sama-sama, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tidak ada perubahan, langsung kami serahkan kepada Bapa Tuhan. Katakan, dahulu sekarang selama-lamanya. Benar Tuhan, firman-Mu tak pernah berubah. Dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Penyertaan-Mu dalam hidup kami selama dalam 1 minggu lamanya. Tuhan telah menjauhkan mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, penderitaan. Tuhan telah meluputkan itu. Terima kasih buat kasih setia-Mu kepada kami, yang hingga sampai pada saat ini kami dapat boleh memberi yang terbaik kepada Allah. Kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh menari di hadapan Tuhan, kami dapat boleh memberi alunan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kiranya itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya kami selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Apa yang telah Engkau gariskan dalam hidup kami, tetaplah itu terjadi, tetaplah itu digenapi. Sebab kami mau mengenal jalan-jalan Allah. Oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami. Sampaikanlah kepada kami apa yang menjadi isi hati-Mu, dan apa yang sudah Kau firmankan kepada hamba, itulah yang Ku teruskan kepada mereka. Karena
mereka bukan milik dunia, mereka milik Allah. Oleh sebab itu, biarlah mereka selalu ada di dalam Bapa, dan juga Bapa selalu ada di dalam mereka. Dengan mereka mendengarkan firman Tuhan, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, pelepasan terjadi, dan tercurah berkat atas keluarga mereka. Di dalam nama Yesus kalian diberkati, hai umat-umat Allah. Terima kasih Tuhan, kuatkan terus hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu dan menyampaikan kebenaran. Terima kasih, haleluya. Mari bersama saya katakan amin. Kita bernyanyi dulu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti semua. Shalom. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Pagi hari tadi saya berdoa kepada Bapa, dan Bapa menyampaikan titip salamnya kepada umatnya semua. Sekali lagi mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Waktu terus berjalan, dan waktu kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, biarlah kita dapat boleh mempersiapkan diri kita, sebab mungkin tinggal beberapa minggu lagi dunia akan melihatmu, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya melalui pelayananmu. Oleh sebab itu bersiaplah, waktu kita tinggal sebentar lagi, dan di sanalah kau akan bersuka cita, bergembira di dalam Tuhan. Namun sebelum itu kita harus mempersiapkan diri kita, sebab di mana ada kebenaran, disitulah ada kuasa, dan disitulah juga kuasa kegelapan, penghulu-penghulu di udara datang untuk menyerang, mengacaukan kita. Oleh sebab itu, biarlah firman Allah menjadi kekuatan di dalam hidup kita setiap saat dan setiap waktu. Kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Firman ini akan tersampaikan kurang lebih dari 40 menit lamanya. Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai ayat ke-25. Sama-sama untuk kita baca. 3, 2, iya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan
menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Katakan amin. Amin. Pada saat ini saya mengangkat tema yang sudah disiapkan, tolong ditayangkan bila ada di multimedia, yaitu tema keraguan adalah membuktikan lemahnya iman, ataupun kebimbangan ataupun ketakutan membuktikan bahwa lemahnya iman. Saat ini kita kembali diajar oleh Tuhan, yaitu tentang suatu peristiwa saat Yesus mengajar murid-muridnya, saat juga murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus. Perhatikan, saat itu Yesus memilih murid-muridnya. Yesus menetapkan mereka sebagai orang-orang yang siap untuk melayani Dia atau melayani Allah setiap saat dan setiap waktu. Amin. Mereka ini terdiri dari 12 orang. Tuhan memilih mereka tidak dengan kelebihan, tapi Tuhan memilih mereka oleh karena mereka adalah orang yang lemah, oleh karena mereka adalah orang yang bodoh sekalipun, orang yang tidak berpengetahuan, orang yang miskin. Oleh sebab itu Tuhan memilih mereka dengan dasar-dasar itu, bukan karena kehebatan mereka. Tuhan ada bagi setiap orang, di mana orang itu lemah, disitulah kuasa Tuhan bekerja untuk disempurnakan. Amin. Jadi pada saat ini kita diajar oleh Tuhan. Kita harus mengerti bahwasanya jangan kita terus beranggapan bahwa ketika kita sudah bersama dengan Tuhan, ketika kita sudah mengikut Yesus, semua menjadi baik-baik saja. Tujuan Tuhan, saya mau katakan kepada kita, bukanlah untuk mempertontonkan kuasa mujizatnya di hadapan semua orang. Tidak. Sekali lagi, tujuan Tuhan mengumpulkan murid-muridnya. Tujuan Tuhan mengumpulkan semua orang-orang, bukan dengan mempertontonkan mujizat di depan mereka. Mujizat perlu. Tanpa mujizat orang tidak bisa terubahkan. Tapi saya katakan kepadamu bahwa mujizat itu tidaklah memastikan keselamatan manusia. Pada saat ini Tuhan mau mengajarimu, bukan berarti kita tidak butuh mujizat. Kita selalu butuh mujizat setiap saat dan setiap waktu. Tapi Tuhan ingin supaya kamu jangan hanya melihat mujizat. Tuhan inginkan kamu bukan hanya untuk merasakan mujizat, melainkan Tuhan menginginkan kamu dan melatihmu untuk dapat bisa bertempur melawan cobaan. Amin. Bisa dimengerti? Sekali lagi saya katakan kepadamu, kalau kita mau mengikut Tuhan, kalau kita mau menyembah Tuhan, bukan berarti tidak ada sesuatu hal yang tidak datang untuk menyerangmu. Kalau kita sudah melihat mujizat, itu berarti kita juga dipersiapkan untuk menantang, melawan setiap cobaan, melawan setiap gempuran-gempuran yang datang dari si iblis. Amin. Murid-murid Tuhan pada waktu itu, mereka diajak oleh Tuhan untuk menyeberang danau. Mereka bertolak, bukan berarti Tuhan tidak tahu kalau ada sesuatu yang akan terjadi di pertengahan jalan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu kalau ada nanti sesuatu badai gelombang yang akan terjadi kepada mereka. Tidak. Melainkan Tuhan sengaja pun untuk melatih kemampuan mereka. Yang sudah kamu terima beberapa tahun ini,
beberapa bulan ini saya akan mencoba membawamu untuk mengerti. Saya juga mau mencoba untuk melihat sejauh mana ketahanan imanmu ketika terjadi satu cobaan. Banyak orang hanya terus mengharapkan mujizat. Banyak orang hanya terus mau supaya mujizat nyata atas hidupnya. Saya katakan kepadamu, Yesus datang ke dunia bukan untuk mempertontonkan kuasa mujizatnya. Yesus datang ke dunia bukan untuk memamerkan bahwa ia sanggup membuat orang lumpuh berjalan, sanggup membuat orang buta melihat. Tidak, bukan itu. Melainkan Tuhan datang kepadamu untuk menyatakan kuasanya dan sekaligus melatih dirimu supaya kamu jadi pemenang. Bisa dimengerti? Amin. Melatih dirimu supaya kamu dapat bisa melawan setiap cobaan yang datang kepadamu. Ini kekuatan bagi kita. Karena mereka Tuhan, Petrus sampai ke 12 orang, Yudas, mereka telah melihat ketika Yesus menjamah orang sakit langsung disembuhkan. Yang sudah bertahun-tahun, yang sudah 38 tahun, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Tapi tujuan Tuhan bukan untuk mempertontonkan. Tujuan Tuhan bukan untuk berkata bahwasanya inilah aku dapat bisa melakukan mujizat. Tidak. Melainkan tujuan Tuhan tertentu, terkhusus kepadamu. Melatih, melihat sejauh mana imanmu. Terbukti mereka ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus saat mereka ada di atas perahu. Rupanya Tuhan menemukan sebuah kelemahan dari mereka. Rupanya bahkan apa yang sudah kamu terima daripadaku, apa yang sudah kamu lihat, jangan-jangan sia-sia. Jangan-jangan hanya kece-kece. Menyeberang danau, ada kebimbangan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Apa kata Yesus kepada mereka? Di manakah imanmu? Di manakah kepercayaanmu? Kenapa kamu meragukan aku? Hai orang-orang yang tidak beriman, hai orang-orang yang tidak percaya, di manakah imanmu? Lalu di manakah kamu taruh firman yang telah kuperkatakan kepadamu selama ini? Saat ada cobaan, saat itu juga kita demonstrasikan iman kita kepada Tuhan. Saat ada tantangan, saat itu juga kita impartasikan bahwa kita adalah manusia yang kuat karena Allah bersama-sama dengan kita. Amin. Jangan lupa bahwasanya cobaan itu harus ada, tantangan itu harus ada, ujian itu harus ada untuk menunjukkan bagaimanakah imanmu, sebesar apa imanmu, sekuat apa kamu. Makanya ada cobaan. Tuhan tidak pernah berfirman untuk cobaan itu dihalau, cobaan itu dihapuskan. Tuhan bisa saja hancurkan cobaan, Tuhan bisa saja lenyapkan semua ujian, tapi tidak. Malah kita dipersiapkan untuk melawan cobaan, bukan untuk bukan kita minta kepada Tuhan, Tuhan hancurkan cobaan ini, Tuhan lenyapkan ini. Tidak, melainkan mintakanlah Tuhan, kuatkan aku melawan setiap cobaan itu. Nyata dalam diri murid-muridnya. Yesus pun bersama dengan mereka. Mereka ragu. Kadang Tuhan membawa kita di sebuah jalan bukan untuk menghancurkan kita. Rancangan Tuhan tidak ada rancangan yang jahat. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, keselamatan. Tetapi jikalau sewaktu-waktu Tuhan membawa kamu di sebuah jalan yang berliku-liku, kamu jangan takut dong.
Amin. Kamu jangan bimbang. Ingatlah itu terjadi karena imanmu sudah mulai terlihat. Tinggal sekarang diasah. Itu terjadi supaya kamu dapat boleh melihat kemuliaan Tuhan yang begitu besar dan yang tidak pernah terpikirkan atasmu. Tapi harus lewat. Kalau kita tidak lewat, kita kembali pada posisi semula. Artinya kita gatal. Bisa dimengerti? Kalaupun kita lewat, saudaraku, apa yang dikatakan oleh firman Allah, apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, semua itu sudah disediakan Allah bagi mereka yang tidak bimbang, bagi mereka yang tidak ragu, bagi mereka yang tidak gemetar. Jadilah kesatria bila kamu adalah kaum bapa. Amin. Dan jadilah putri Yerusalem bila kamu adalah kaum ibu atau putri Sion. Amin. Begitu juga dengan pemuda, kamu adalah garda terdepan. Bersyukur kalau ada tantangan, bersyukur kalau ada ujian. Saya bersyukur kalau ada tantangan ini, saya katakan kepadamu. Karena kenapa? Saya mau supaya kamu dapat boleh melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan itu. Amin. Kalau ada sesuatu penyakit dalam tubuhmu, kalau ada sesuatu tantangan, kalau ada sesuatu hal yang mungkin secara tiba-tiba tertimpa atasmu, berhikmatlah. Jangan kamu dikalahkan oleh dunia ini. Jangan kamu dikalahkan oleh siasat iblis itu. Jangan. Kalau kita sudah melihat mujizat, kalau kita sudah merasakan mujizat, itu juga berarti kamu harus siap menantang cobaan itu. Kamu harus siap mengalahkan tantangan itu. Itu terjadi supaya kamu dapat boleh nanti juga menjadi hamba pilihan Allah yang dapat boleh melakukan mujizatnya Allah. Amin. Bisa dimengerti? Kamu saat ini, hai umat Allah yang ada di sini, kamu ada di sini bukan hanya untuk melihat mujizat. Tuhan juga tidak bermaksud mempertontonkan mujizat kuasanya kepadamu, tidak. Kamu ada di sini dipersiapkan supaya kamu dapat boleh melewati setiap cobaan. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Kalau kamu sudah lewat, kamu menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Kamu menjadi orang yang dapat bisa melakukan mujizatnya Allah. Amin. Amin. Kalau saya dapat bisa melakukan mujizat, kamu pun dapat bisa melakukannya. Amin. Kalau saya dapat boleh berdiri di sini untuk memberitakan firman Allah, kamu pun dapat boleh berdiri di sini untuk memberitakan firman-Nya. Amin. Inilah tujuan Allah. Makanya kalau ada sebuah tantangan, sebuah ujian, jangan sampai Yesus berkata kepada kita, hai orang yang tidak percaya. Jangan sampai Yesus berkata kepada kita, berteriak dengan kita, hai orang yang tidak memiliki iman. Jangan, nilainya adalah 0. Nilainya adalah 0, tidak lagi terhitung nilainya. Kalau sempat Yesus berkata, hei orang tidak percaya, hei orang yang ragu, hei orang yang bimbang, berarti usaha kita sebelumnya, jerililah kita sebelumnya telah sia-sia. Hanya dengan satu tantangan bisa semua yang menjadi upaya jerililahmu telah sia-sia. Hanya dalam waktu yang singkat. Jangan kamu dikalahkan oleh iblis, tapi kalahkanlah iblis itu dalam dirimu. Kalahkan setiap kejahatan itu, bukan kejahatan yang mengalahkanmu. Amin. Saat kamu bersama Yesus, saat kamu bersama dengan Dia, jangan takut gelombang yang datang, badai yang datang. Jangan takut. Ingat, kalau semasa Yesus ada di pihakmu, kamu pasti terselamatkan. Amin. Semasa Yesus ada bersamamu, kamu pasti terbela. Amin. Inilah tujuan Tuhan kepada kita. Ada 3 hal yang sudah saya sampaikan. Pertama, bahwa Tuhan itu
mujizat kuasanya, bukan, tapi untuk menyatakan kemuliaan dan keagungannya, dan begitu juga untuk menunjukkan kasihnya kepadamu. Amin. Dan begitu juga sekaligus yang melatih ketahananmu, melatihmu sejauh mana kamu, sekuat apa kamu selama ini yang sudah kamu terima. Ia kadang membawa kamu ke sebuah tempat, ke sebuah jalan yang penuh liku-liku. Disitulah terlihat nantinya. Harus dibuktikan. Kalau tidak ada pembuktian, itu belum dikatakan adalah murid Yesus yang sejati. Pada Roma mati na teohia tekosia bagalito lana trek. Awenalawa itu adalah umat Tuhan yang sejati. Tapi hasabua cuma hasabua dandangan no abai down. Abai. Berlakulah atasnya. Hei orang tidak percaya. Hei orang yang ragu-ragu. Hei orang-orang yang bimbang. Di mana imanmu? Di mana selama ini imanmu? Di mana kamu taruh? Kalau mana kamu tulis satu na suniwan betul. Beba kalau apa? Apa sih betul? Gel-gel. Gelu-gelu tangan. Beba aku menyawa. Beba naik. Tapi tanah ke bawah mana? Amin. Ini saya katakan kepadamu supaya kamu dapat boleh mengerti apa itu sih kuasa Allah. Apa? Inilah dia. Kalau mujizat itu gampang, Tuhan membuat orang lumpuh berjalan, Tuhan membuat orang buta melihat. Lewat tanganmu nanti lumpuh berjalan. Percayalah apa yang saya katakan ini. Tapi sekarang bukan hanya itu, tidak hanya sebatas itu dong. Itu terjadi untuk menyatakan kuasanya. Tapi yang paling terpenting adalah Tuhan mengajarimu. Tuhan melatih kemampuanmu. Kalau saya sering diintervensi oleh Tuhan. Ya, ini bugem saksi hidupnya ini. Saya sering, dimarahi. Marahnya sih bukan untuk menghancurkan saya, marahnya untuk membentuk saya. Tapi saya tahu ketika Tuhan kesal dengan saya, ketika Tuhan agak kecewa dengan saya tahu bahwasanya itu hanya menguji saya. Saya tidak biarkan iblis menggagalkan saya. Malah tuh saya tunjukkan bahwa saya bisa. Demikian juga kamu. Amin. 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 Cobaan akan terus ada. Sebelum KKR tiba, cobaan akan datang menghampirimu. Lawanlah, katakan, hai iblis, pergi daripadaku. Amin. Amin. Harus ada. Karena kenapa? Tujuannya untuk mengasah kita. Tujuannya untuk melatih kita. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Berani ya mima. Miwaga kesuaya. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Terus ujian pertama baik akhirnya kayak langsung. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun dia terjatuh, Tuhan akan mengangkat dia kembali hingga ia dapat boleh tegak untuk berdiri. Amin. Amin ya. Ini ya saya sampaikan mulai pada saat ini. Dan kalau kamu sudah lewat, kalau saudara sudah lewat, pemuda, kaum ibu, kaum bapak sudah lewat, kamu bukan lagi sebagai penonton, tapi kamu adalah sebagai pelaku yang membuat mujizat di dalam nama Yesus. Amin. Satu perkataanmu bagi mereka yang memiliki iman kepercayaan, lewat engkau dapat boleh mereka tersembuhkan, terpulihkan, saudaraku. Amin. Jadi tidak heran lagi bagimu mujizat, tidak heran karena kamu pun dapat bisa melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Kalau kemarin kan kamu heran, wah, luar biasa ya Bapak Jufan itu luar biasa dapat bisa menjadi WL di sini bersorak-sorai kepada Tuhan, luar biasa. Heran-heran kan? Luar biasa ya para pemain drumnya ini ya, musiknya mantap sekali, luar biasa. Jadi sekarang
Tempat kita bukan untuk lagi yang yang heran-heran, jangan. Malah kamu buat orang jadi heran, itu dia. Kalau kamu sudah lewat, berikan kemenangan untuk Tuhan. Oleh sebab itu, mari baca firman Tuhan yang terlalu dalam Matius 26 ayat 40. Matius 26 ayat 40. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Oke, silakan baca dulu. 3, 2 ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Oke, sama-sama kita baca ya. 3, 2 ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Sudah, itu aja dulu. Dia ketika Yesus berdoa, semalam-malaman dia berdoa. Lalu ketika ia kembali, ia mendapati para muridnya sedang tertidur. Ini kekalahan kita. Kalau terus tidur saja, imannya juga dapat boleh tertidur loh. Iya. Kalau kita malas-malas berdoa, iblis semakin mendekatkan diri kepada kita. Apa yang dikatakan Tuhan? Tidakkah kamu sanggup berdoa 1 jam saja berjaga-jaga? 1 jam saja berikan waktumu kepada Tuhan setiap hari. Kamu dapat bisa mengalahkan cobaan. Kamu dapat bisa kuat. Hanya 1 jam saja Tuhan mintakan kepadamu. Sanggupkah? Sudahkah kamu melakukannya, para pemuda? Para kaum ibu, para kaum bapak? Sudahkah kamu melakukan 1 jam saja? Bukan hanya 1 jam saja. Ya bisa juga, telah bisa mengalahkan ini kan gitu dong. Haleluya. Ini rahasianya. Berikan saja 1 jam saja, ku akan berdoa. 1 jam saja aku mempersiapkan senjataku. Hanya 1 jam dapat bisa mengalahkan cobaan, dapat bisa meruntuhkan benteng-benteng roh jahat itu. 1 jam saja kamu dapat bisa mengubah dunia ini pada waktu itu nantinya. 1 jam saja kamu akan menjadi buah bibir para malaikat Allah. Mereka akan memuji-muji Tuhan. Mereka akan berkata, sungguh Vince ini orang yang dapat bisa menarik. Sungguh Ibu Joro begini. Mereka dapat memperbincangkan engkau di dalam kerajaan Allah. Apa gunanya kamu dibicarakan di dunia ini? Itu tidak ada gunanya. Apa gunanya kamu dihormati oleh dunia? Apa gunanya kamu dipuji-puji oleh manusia? Gak ada gunanya. Tapi kalau Allah yang menghormatimu, kalau Tuhan yang memujimu, kalau Tuhan yang mengangkatmu, itulah yang kekal dan abadi sampai selama-lamanya. Amin. Jangan cari kehormatan dunia. Jangan gila dengan pujian manusia. Carilah pujian Allah yang esa. Carilah pujian Tuhan. Kalau kamu dipuji oleh Tuhan, luar biasa. Amin. Tapi kalau kamu dipuji oleh iblis, begini katanya. Itu dia ya, amin ya. Amin. Kuat melawan cobaan, kuat hadapi tantangan, hadapi cobaan. Katakan, justru saya hari ini dicobai karena iman saya sudah mulai terlihat. Itu dia. Justru hari ini kamu berhadapan dengan tantangan karena kamu sudah melayani Tuhan. Justru itu harus ada tantangan kepada kamu, biar kamu dapat bisa dinilai dengan nilai yang bagus. Amin. Siap, amin. 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 Oke, mulai saat sekarang. Jadi Tuhan mintakan kepada kita 1 hari saja berikan waktumu kepada aku untuk berjaga-jaga berdoa. Dan bila kamu berdoa 1 jam saja kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapimu dengan perlengkapan senjata rohani. Amin. Tuhan akan memperlengkapimu melawan penghulu-penghulu di udara, membinasakan penghulu di udara. Dalam nama Yesus, aku
berkat. Mari kita berdiri dulu. Haleluya. Mari kita berdiri. Amin. Lebih dari pemenang. Ya, oke. Biar diatur dulu ya. Kenapa suka sih? Kenapa biar musik dulu ya.
kita tutup, bahwasanya kamu di sana bukanlah sebagai pendengar melainkan pelaku. Kamu di sana bukanlah yang menonton mujizat, melainkan kamulah yang melakukan mujizat di dalam nama Yesus. Di tanganmu orang-orang lumpuh berjalan, di tanganmu orang buta melihat, di tanganmu setan-setan akan keluar. Persiapkan diri kalian. Sebenarnya besok kita sudah mulai puasa, namun karena masih belum ada kepastian dari pemain musik, maka mungkin hari Selasa kita akan melakukan puasa. Tunggu abang-abang, waktunya sudah dekat sekali. Haleluya. Karena di dalam puasa sebuah simulasi, di situ latihan semua sudah ada di situ. Oleh sebab itu yang diinginkan Tuhan kepada kita, bahwa ketika kita sudah melihat mujizat, kita juga harus mempersiapkan diri kita melawan cobaan, mengalahkan cobaan. Amin. Haleluya, amin. Jangan kita biarkan diri kita dibinasakan cobaan. Kitalah jadi pemenangnya. Demikian firman Allah, dan terakhir kalinya, berikan waktumu setiap hari kepada Tuhan, yaitu selama minimal 1 jam saja. 1 jam saja, aku telah bisa mengalahkan cobaan. 1 jam saja aku dapat bisa melakukan mujizat. Wow, haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Kepada para petugas, turunkan bersamaan kita akan berdoa. Kuasa yang mari kita berdiri. Ku yakin kau kebenaran tercari di sini. Ku yakin hadir di sini. Katakan ku rasakan. Amin. Tercari di sini. Mari sekali lagi. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak. Katakan ku yakin. Tercari musik yang sama, namun turunkan. Nanti kita akan bernyanyi dengan lagu yang sama. Kepada Ibu Gembala untuk maju ke depan, kita akan berdoa untuk memberkati pertemuan ini. Oh Bapa yang ada di surga, pengorbananmu tidak hanya dengan kata-kata. Pengorbananmu sampailah pada titik yang begitu besar, sehingga darahmu tercurah, tubuhmu menderita oleh karena dosa kami. Oleh sebab itu, kami meyakini bahwa firman berkata, barang siapa meminum darahku dan memakan dagingku, ia akan diselamatkan, ia akan diampuni. Oleh sebab itu, inilah berkatilah roti anggur ini. Sebab kami percaya ini bukan roti, ini bukan anggur, melainkan darah Yesus, tubuh Yesus Kristus diberkati. Begitu juga Tuhan, kuduskan tangan-tangan para pelayan, berikanlah iman-iman pada hari ini dan selamanya. Berkat kuduskan mereka di dalam nama Yesus. Kalian diberkati, kalian diberkati, kalian diampuni oleh Allah untuk membagikan perjamuan ini. Umatnya Tuhan, Kau berkati penghapusan dosa. Kami percaya kami diampuni, disembuhkan, dipulihkan dalam perjamuan ini. Di dalam nama Yesus, silakan bagikan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan, ku rasa tak terang. Ku yakin kau nyata kemenangan
pujiannya. Oleh sebab itu persiapkan hati, pikiran untuk menerima tubuh Yesus Kristus dan darahnya sebagai pengampunan dosa. Haleluya. Naikkan terus. Haleluya. Dan terus naikkan kepada umatnya. Haleluya. Haleluya. bahwasanya engkau telah mendengarkan firman Allah pada hari ini. Jadilah kuat dan biarlah kamu menjadi pemenang. Lawanlah setiap tantangan dan cobaan
Jangan biarkan kejahatan mengalahkan engkau, melainkan kalahkanlah kejahatan dengan imanmu. Engkau akan berdamai di dalam dirimu pada hari ini, dan juga Bapa mengampunimu. Amin. Oleh sebab itu, lihatlah terang Allah telah berdiri di sini. Aku melihat tiang api telah berdiri di sini dengan tengah ini. Angkatlah roti, tinggikan melebihi dari kepalamu saat sekarang. Ketahuilah, jauh lebih dulu Allah telah mengampunimu. Amin. Jauh lebih dulu Allah mengasihimu. Amin. Ia menunjukkan kasihnya kepadamu lewat tubuhnya. Yang dipegang oleh tanganmu bukanlah roti, melainkan tubuh Kristus. Amin. Ada bersamamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah firman Allah. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, yaitu kamu pada hari ini. Dan serta ia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Maka kita makan dengan iman, pengharapan sebagai penebusan kita dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Silakan untuk dimakan. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus dimuliakan, oh Yesus ditinggikan. Oh haleluya, haleluya. Oh glory Hosanna, haleluya, begitu juga dengan anggur yang adalah telah diberkati menjadi darahnya. Letakkanlah dulu di depan dadanya dan dengarkanlah firman Allah. Aku katakan kepadamu, engkau adalah bukan pendengar, melainkan pelaku-pelaku firman Allah. Barang siapa yang menjadi pelaku firman Allah, kepadanya lah Allah berkenan. Amin. Kepadanya lah Allah memberikan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Ingat, jauh lebih dulu Allah telah mempersiapkanmu, dan engkau bukanlah milik dunia, melainkan milik Allah. Ketahuilah, persiapkan dirimu, mulai saat ini sebelum kedatangan Allah semakin dekat. Angkatlah, tinggikanlah melebihi dari kepalamu, yaitu anggur yang telah diubah menjadi darah Yesus Kristus. Amin. Tidak ada keselamatan selain dari Yesus. Amin. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka hidupnya berkenan untuk mendapatkan keselamatan. Amin. Keselamatan itu telah ada dan akan selalu bersamamu sampai selamanya. Amin. Dengarkanlah firman Allah. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oleh sebab itu, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Amin. Dan kita diampuni lewat darahnya, dan kita meminumnya di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Silakan.
siang ini kami telah diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memperlihatkan kepadaku dan lihat orang-orang yang telah dipersiapkan oleh Allah akan berdatangan. Mereka akan berdatangan dan mereka akan memuji-muji Allah. Dan sehingga rumah Allah melalui mereka dapat boleh berdiri. Lihat Tuhan memperlihatkan kepadaku sinar putih dan di dalamnya ada kemuliaan Allah. Di dalamnya ada terang Allah. Jangan kamu ragu, jangan kamu bimbang. Percayalah, percayalah, percayalah. Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizat Pemada kau lagi masih sobat aku ya. Atau ada apa tak tahu beragam macam mana fala walaupun. Atau di suara ada filter bawa ya tu solo mana ya ada lu mana.
Baya ugo foto mo mga tawad dito mas kapata mo sana soya. Mo ako to ka dito soya amaro to ugo hataya suhowa to mga rafili de mga mga palawan mo. Baya maro mga si sowa to ko yang. Ito malaki bapa pinta sino mamatay bitaw balik ko soya. Fatu hulul bapa todo lo hilo soya. Maano itu dia guna bago desunari. Amin. Amin. Itu mana keluarganya apa keluarganya soya. Yang tolong. Satu lepo bago dengan furgo badai kuno Yesus Kristus mana yang teman. Haleluya Tuhan Yesus. Baik sahabat satu kehidupan lagi papa di mana kalau lagi hati. Papa tunggu tu mah. Pasawad na mana yama sa kota mo sana no paragi. Kau ganti pag mga kalubo, ganti pag mga kalubo, ganti pa matesa sa pagkatesa. Patang maluma to draga mo katu. Ako si tutu pa maluma tu. Baja mama tu ruko. Ya ingin desi kerera tutu paswaya. Ite kumbo kekino ni mo. Ya itu nanda ka mga aso ni nakakaira delo wala ko berkati. Mayo ko bego masala doon soya. Amin. Ito mo paso po magira-gira. Amin. Haleluya. Yesuaya itare mano sola pada aku ditano sabi itu dinas. Mo may dola sa rebate akal wala. Haleluya. Ada kamu jauh ko aro de pasoya. Ikaw bawa sa pamagira-gira. Matay ka di ba man isunama Yesuaya. Apa lupa lagi masih suka dengan kuyawa. Batang masuk matul akal masuk. Berinda ke soya berinda. Yota lain dari iru kembali. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Data fasawat na namu walang. Ifasawat kami. Ya Allah, muroy bah kami timau opsionarai lo lagi aman. Yang fahuwa minumalangi bayamuro kami. Amin. Yang muamulai kami hom baboto bahom banoso. Amin. Fa anu gel bafa anu noso adu. Amin. He babu ngabatami bahenge batraunumi. Amin. He ono alame bahe ono matua. Amin. Yang fahumu lalahalu dalami. Yang fahumu fefu kurifumi. Yang fahumu danami. Bayang amalai kami ba omu sodede. Iona raida iruki basida aitu. Terlalu samati Yesu fawabu. Fana fulio ya wahau dede. Famati mata samurifi yang ke. Iona raida iruki kamu sodede. Minta babu holo malangi badai lo lagi ama. Baba Yesus Kristus. Baba dikhe hanya mulia no te fahumu ami maafefu. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Hadirat-Mu
Jadi sebentar lagi kita akan memulai puasa. Sebenarnya yang sudah sebenarnya yang sudah diharapkan oleh Tuhan adalah